Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Jemaat sekalian, baiklah saat ini ibadah kita akan kita mulaikan. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Teddy Tiwang STH. Dan dalam persiapan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi dalam NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nas pembimbing, dalam kitab Daniel 9 ayatnya yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita sambut dengan menyanyi pujian yang berkata, doa mengubah segala sesuatu.
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami berseru, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bermohon untuk pengampunan-Mu atas kesalahan, atas dosa yang telah kami lakukan. Kami telah menyakiti Engkau Tuhan, dan kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, dan Engkau selalu memulihkan kami. Oleh karena itu pengampunan-Mu atas kesalahan dan dosa kami menjadi kerinduan kami, agar kami mendapatkan kehidupan baru dalam pemulihan, dan kami hidup layak dan berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, karena Engkaulah Allah Bapa dalam Yesus Kristus sangat mencintai kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus dan kemenangan atas maut, dalam kebangkitan Tuhan Yesus kami umat-Mu diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa. Amin. Kita menyanyi bersama dalam NNBT nomor 11, Ya Allahku kami mengaku dosa. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Jemaat diundang berdiri dan kita akan bersama-sama mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Silakan duduk. Jemaat sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Matius 22, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan yang kudus, Allah yang berfirman, kami bermohon urapan kasih-Mu, urapan Roh Kudus, ketika kami akan membaca firman-Mu, ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Kami imani firman-Mu kehidupan kami, firman-Mu penerang jalan hidup kami, firman-Mu memberi kekuatan bagi kami di hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka dan membaca Alkitab dalam bagian kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nehemia pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul atau perikop, Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit,
Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dalam klik nomor 384, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan Yesus, karena oleh kasih-Nya kita masih diberi kehidupan, bahkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah di hari Minggu ini. Gereja adalah kita, gereja adalah orang percaya, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan gedungnya. Penyembahan kepada Tuhan dimanapun bisa, termasuk di keluarga kita, di rumah kita. Penyembahan kepada Tuhan adalah kebersamaan, baik sebagai suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua. Ketika beribadah di gereja atau dalam persekutuan jemaat, seringkali juga tidak lengkap sebagai satu keluarga, sebagai suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Kadang hanya suami
kadang hanya istri, kadang hanya anak-anak dan seterusnya. Dan kita tidak ada alasan apapun untuk tidak beribadah di rumah. Sudah 1 bulan lebih kita beribadah di rumah. Bukan dalam arti sebelumnya kita tidak beribadah di rumah kita. Karena di rumah kita juga ada ibadah, kolom dan bipra. Kadang seperti yang kita alami ini, kita diajar untuk tetap punya relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk tetap sabar, tetap tabah. Tuhan mengajar kita di keadaan ini, COVID-19, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap taat, supaya kita tetap beribadah. Di keadaan seperti ini kita dituntut untuk datang dalam doa dan kepasrahan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita keberanian dan kita harus menggunakan keberanian itu untuk berani dan tetap kuat menghadapi situasi COVID-19. Dunia ini yang sedang bergejolak dan dunia ini yang sedang bergelora, dan kita dituntut untuk jangan takut, jangan khawatir. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kita pakai untuk mengandalkan Tuhan dan kita pakai melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut karena aku menyertaimu. Saudara-saudara, secara bersama kita telah membaca kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Yang diawali dengan penyampaian tentang keadaan sebangsanya, bahwa ada orang Yahudi yang dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia berdoa kepada Allah yang ia kenal. Ia memanjatkan doa kepada Allah dan dengan kesadaran tentang siapakah Allah. Allah yang mulia, penguasa dari segenap pasukan malaikat, Allah yang berkuasa atas semua perjanjian, memiliki belas kasihan, memberikan kasih setia kepada yang mengasihinya dan yang mengikuti perintah-perintahnya. Dan dalam doanya juga ia mengakui kesalahan, dosa yang telah dibuatnya dan bangsanya yang layak dihukum. Nehemia mengakui tidak hanya dosa bangsanya tetapi dosanya, bahwa ia sendiri dan kaum keluarganya telah berdosa kepada Allah dan pantas untuk menerima penghukuman. Dosanya dan bangsanya adalah ketika mereka telah melanggar perintah, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Allah telah memanggil mereka menjadi umatnya, tetapi mereka mengecewakan Tuhan Allah. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka melanggar Taurat dan menyembah berhala. Kemudian Nehemia memanjatkan permohonan kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan telah berjanji untuk mengumpulkan mereka dari segenap ujung bumi jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Nehemia selalu memohon pimpinan Tuhan dan bergantung pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Nehemia mengenal Allah karena dia punya hubungan pribadi dengan Allah. Nehemia mengenal benar tentang Allah. Oleh karena itu Nehemia mengandalkan dan bersandar serta berharap hanya kepada Allah. Karena Nehemia mengenal Allah dengan cara yang benar, maka ia berbicara, ia berdoa dengan cara yang berkenan kepada Allah. Puasa yang dikehendaki Allah adalah merendahkan diri dan mewujudkan keadilan kepada sesama, mewujudkan cinta kasih dan kepedulian sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Bila hal ini yang dilakukan, maka ada berkat Tuhan yang pasti diterima, yaitu pengharapan di tengah kesesakan dan pergumulan. Terjalinnya hubungan yang baik dengan Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pertolongan Tuhan serta jaminan keberhasilan dan keselamatan. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi kerendahan hati di hadapan Tuhan dan dalam mewujudkan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Puasa juga berkaitan dengan persoalan emosional dan spiritual. Bicara hati, bicara perasaan, bicara jiwa, dan bicara kerohanian, bicara iman. Nehemia berpuasa dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Berdoa berarti bicara dengan Tuhan. Doa juga harus dimulai dan diakhiri dengan kerendahan hati. Saat kita berdoa, kita percaya
bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan kasih-Nya mendengar doa kita, menjawab doa kita. Walaupun tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi yang penting adalah ketika kita sudah berdoa. Orang bijak berkata, doa tidak dapat dijawab sebelum didoakan. Tidak ada yang penting yang terjadi sebelum kita dengan sungguh-sungguh berdoa. Oleh karena itu berdoalah hingga Anda berdoa. Masalah yang besar dalam hidup kita bukanlah doa yang tidak dijawab, melainkan doa yang tidak dipanjatkan. Ubah keraguan kita menjadi pertanyaan, ubah pertanyaan kita menjadi doa, dan arahkan doa kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa untuk kemenangan, Tuhan akan memberi strategi. Martin Luther katakan, semakin sedikit saya berdoa, semakin sulit jadinya. Semakin banyak saya berdoa, semakin baik jadinya. Sering-seringlah berlutut akan membuat kita ada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan Allah. Karena doa dengan kerendahan hati dalam sikap yang terarah dan bergantung kepadanya selalu merupakan cara berdoa dengan benar. Dalam doa kita bersekutu dengan Tuhan, dalam doa kita bercakap dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, dalam doa ada pengakuan dosa, dalam doa ada permohonan dan permintaan kepada Tuhan, dan sangat penting juga dalam doa ada ucapan syukur. Dalam doa ada kuasa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan. Saudara-saudara, kita bergumul dengan dunia ini, dengan COVID-19. Dalam bacaan dikatakan Nehemia menangis dan berkabung. Saat ini banyak yang menangis dan banyak pula yang berkabung. Oleh karena itu mari kita berpuasa dan berdoa untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak membiarkan kita, pasti akan menolong kita, pasti akan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Nehemia mengajar kita bagaimana dia ada dalam pertolongan dan rancangan Tuhan. Karena dia mengagungkan Tuhan, karena dia sabar, taat dan setia. Kita percaya persoalan kita, masalah kita, musuh kita, yaitu COVID-19 ini akan berakhir, akan lenyap, akan selesai, dan Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku, Jemaat Karisma Buha, saya melihat dan membaca di Facebook postingan-postingan yang menyenangkan, baik postingan makanan, minuman, itu pertanda bahwa kita diberkati. Ada yang saling menghibur, ada yang menggunakan Facebook untuk jualan, itu berarti Tuhan tetap memberkati kita. Tetapi juga harus diingat bahwa kita harus taat dan mendengar anjuran pemerintah untuk stay home, tinggal di rumah, menjaga jarak. Kalau harinya harus keluar rumah pakai masker, pulang cuci tangan, bahkan mandi. Berdoa harus dibarengi dengan perbuatan dan tindakan. Jangan lupa ketika akan tidur, cuci tangan, cuci kaki. Jangan hanya cuci tangan, itu kaki sonak dia cuci. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
karena Engkau memperkenankan kami untuk ada di kehidupan ini. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Walaupun kami harus ada di rumah kami masing-masing, beribadah di rumah kami masing-masing, bekerja dari rumah kami masing-masing. Saat ini di hari Minggu ini kami di rumah kami masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi iman, keyakinan, kepercayaan kami. Tetapi justru menguatkan kami untuk kami menyembah, memuliakan Engkau dan beribadah kepadamu. Dengan berkat yang selalu ada dan semangat serta kekuatan yang baru. Terlebih kebangkitan iman kami, bahwa Engkau tetap melindungi, menjaga kami. Kiranya kasih dan kuasa-Mu memberi kami berkat, kesehatan dan kekuatan, saling menopang, saling berdoa, saling membantu. Dan kiranya Engkau memberkati Jemaat Gemim Karisma Buha, memberikan kesehatan dan kekuatan, perlindungan dan sukacita, kebaikan dan kemurahan-Mu kiranya menjadi milik kami. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati istri, suami, anak-anak kami, orang tua yang sudah lanjut usia, yang sehat, bahkan yang dalam pergumulan sakit, bahkan yang dalam pemulihan, yang dalam pergumulan apapun. Kami percaya mereka juga membutuhkan sukacita yang berasal daripadamu. Secara khusus kami berdoa bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Jefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Syamasiane Riang Kamang, Bapak Ramnus Jacobs, Ibu Silvani Rawung, Adelaida Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo. Mereka dalam pergumulan ya Tuhan, tapi mereka punya pengharapan, mereka punya iman, mereka punya keluarga yang beriman. Mereka ada dalam persekutuan jemaat ini dan kami menopang mereka dalam pemulihan, menopang mereka dalam pergumulan sakit. Kiranya Engkau Tuhan menjamah, kiranya Engkau Tuhan mengurapi. Kami pun berdoa bagi mereka yang bersukacita di hari ulang tahun pribadi, bahkan hari ulang tahun keluarga. Ibu Asti Tabolang, Bapak Brami Wrotikan, Bapak Alfian Ponggohong, Ibu Jane Liun Sanda, Bapak Rudi Muaya, Bapak Riki Rawung, Timothy Tones, Alicia Seril Antameng, keluarga Karundeng Lengkong, keluarga Kures Tirayo, keluarga Londa Silangen, keluarga Tololiu Lente, Bapak Aldi Dede Pangumpia, keluarga Ratu Sampelan, keluarga Abbas Ismail, Gabriel Kurniawan Montolalu, Ibu Grace Prok, Bapak Rudolf Tatontos, Ibu Solvi Rompas, Bapak Henrik Turang, keluarga Tulango Kumaat, Bapak Beni Raintung, Bapak Andres Rumambi, keluarga Pangemanan Kalangi, Bapak Dani Palomaria, Bapak Albert Risat Masi, keluarga Dalawa Tuweng Kesong, Vincent Marcelo Boyo, keluarga Rumengan Karu, Handel Kumaat, Geraldino Doe, Wenia Jilim, Clay Fabian Katiandago, Bapak Samgar Malo. Secara pribadi, secara keluarga mereka mengucap syukur, mereka ada kekuatan untuk mengucap syukur, dan kami percaya kebersyukuran mereka adalah tanda bahwa mereka menghargai pemberian-Mu, dan mereka mengimani bahwa berkat itu menjadi syukur bagi mereka, menjadi kerinduan bagi kami, sekaligus harapan kiranya mereka diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang tidak bisa lagi bekerja karena harus tinggal di rumah dengan berbagai pekerjaan yang ada. Kiranya Engkau Tuhan tetap memberi kekuatan, kesabaran, dan kami sepergumulan, dan kami percaya ada jalan keluar yang terbaik. Berkati hamba-hamba-Mu, baik Samas Penatua, para pendeta dan keluarga mereka, kostor dan pegawai gereja serta keluarga mereka. Berkati juga Komisi BIPRA, Komisi Kerja BPPJ, kelompok lansia, panitia harga dan tim kerja BIPRA, Panji Yosua, tim multimedia Jemaat Karisma. Mereka melayani Engkau Tuhan, dan kiranya apapun yang mereka buat di kehidupan, di pekerjaan, di rumah tangga mereka, di pelayanan, dalam pemberian diri ini untuk melayani Engkau, kiranya Engkau memberkati. Ya Bapa, kiranya memberkati dunia ini,
kami berseru dan bermohon ketika dunia ini berada dalam pergumulan dengan COVID-19. Kami menderita, kami bergumul. Berilah kebijaksanaan, kekuatan, hikmat, dan bahkan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin dunia ini, termasuk di negara kami, presiden, gubernur, wali kota, bupati, termasuk di kota Manado, wali kota, camat, dan lurah, serta kepala lingkungan dan aparat pemerintah, bahkan tim medis, dokter, dan perawat, mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, puskesmas, bahkan TNI dan Polri. Kiranya keluarga mereka juga berkati. Berikan mereka hikmat dan perlindungan kesehatan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas yang berat ini dengan kekuatan yang berasal daripadamu Tuhan. Kami percaya badai ini pasti berlalu. Kami percaya Engkau Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Engkau Tuhan akan menghalau, akan melenyapkan COVID-19 ini karena mujizat-Mu nyata. Ya Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, lebih khusus Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Manado Mapanget Tumpa, Badan Pekerja Jemaat Karisma Buha, dalam pelayanan dengan hikmat dan kekuatan, terlebih kesehatan, kiranya dibagikan bagi kami semua. Kami tetap bersyukur dan bersukacita dalam pelayanan ini, di pergumulan ini. Kiranya sukacita dalam Tuhan Yesus menyemangati kita untuk tetap melayani Tuhan dalam kebersamaan dengan jemaat, dan itu menjadi kekuatan kami semua dalam keutuhan untuk hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri saudara-saudara. Sambil berdiri, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Silakan duduk untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, Kompi Rumah Jo.